Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Oke, good ya. I'm good too. Oke, sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama ya. Tolong ketua kelasnya bimbing siapa? Saya, Mas Ibnu. Oke, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, saya panggil absen dulu ya. Oke. Sukma. Yanto. Oke. Effendi. Oke. Habibin. Oke. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menanyakan dulu kepada kalian. Masih ingat nggak pembelajaran 2 minggu terakhir? Yang minggu pertama sama minggu kedua. Minggu pertama itu kalian masih ingat nggak? Naratif teks. Ini Pak. Sedikit. Ya. Oh, sedikit. Kalau yang masih ingat nggak? Describing people. Pada minggu lalu itu kita sudah menjelaskan tentang descriptive people dan narrative text. Kalau narrative text itu menceritakan kisah seseorang. Kalau describing people itu mendeskripsikan seseorang. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal tersebut, mendeskripsikan orang dan menceritakan kisah seseorang dari seseorang. Nah, pertama-tama Bapak akan menanyakan hal dulu kepada kalian. Kalian pernah nggak menulis cerita tentang yang mendeskripsikan seseorang? Pernah nggak? Pernah. Nah, contohnya siapa yang Anda idolakan Mas itu? Yang saya gunakan Oh, B.J. Habibie. Oke, kalau B.J. Habibie itu asalnya dari mana? asalnya dari Sumatera. Nah, kejadian pentingnya, Pak Habibie itu pendidikannya di mana? Pendidikannya itu di Jerman, Pak. Di Jerman. Ya. Nah, kalau Pak Habibie itu pernah jadi presiden nggak? Pernah. Yang keberapa? Yang ketiga. Oke. Nah, anak-anak yang Mas Ibnu ceritakan barusan itu adalah materi kita hari ini, yaitu biography text. Bacanya adalah biography text. Nah, Mas Fahmi, Mas Hamidin, apa itu text? Biografi. Biografi teks yang menggambarkan seseorang lah, menceritakan seseorang. Nah, tepat sekali. Seperti yang sudah ada di sini, itu yaitu biografi. Itu adalah menceritakan pengalaman seseorang dari mudanya, remajanya, bahkan sampai tua atau bahkan sampai meninggalnya. Nah, kalau dibacakan Mas Sukma, silakan. Yang paragraf yang ada di dalam Biography text is a text that tells the story of a person's life from childhood, youth to old age, even to his death. This text tells the life journey of a person who has extraordinary values. Oke, jadi yang seperti barusan Bapak bilang, nah teks biografi itu adalah teks yang menceritakan seseorang dari kelahirannya, umurnya, tempat tinggalnya, terus ada kejadian penting yang pernah dialami dari orang tersebut. Nah, teks ini juga menggambarkan perjalanan kisah seseorang. Nah, selanjutnya, ada karakteristik dari teks biografi. Nah, itu adalah karakteristik dari seseorang ya yang diceritakan. Bisa dibaca dulu, Mas Fahmi. Yang pertama
tells the life story of a person. Nah, yang pertama adalah tells the life story of a person, yaitu menceritakan tentang seseorang. Itu udah jelas ya. Oke, yang kedua, Mas itu, yang kedua, kamu bacakan. Yang kedua, it is presented chronologically. Nah, yang kedua itu maksudnya itu adalah menjelaskan kronologinya gimana perjalanan dari seseorang tersebut dari usia muda hingga sampai tua. Nah, yang ketiga kamu bacakan Mas Iqbal. Focuses on important events in the character life. Oke, yang ketiga yaitu adalah fokus di kejadian penting dari seseorang tersebut. Ya, nah maksudnya itu adalah setiap orang memiliki kejadian penting atau pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya. Nah, seperti itu. Yang keempat, tolong bacakan lagi, Mas Sukman. Contains information about the character study, background, education, and life experience. Nah, kalimat itu maksudnya mengandung informasi tentang latar belakang tentang keluarganya. Nah, seperti latar belakang pendidikannya dan pengalaman di kehidupan si orang tersebut. Nah, oke, berikutnya adalah teks biografi itu memiliki struktur. Nah, strukturnya itu yang pertama ada orientation, important event, dan reorientation. Nah, yang pertama adalah orientation itu adalah awalan tentang karakternya, mengandung tanggal lahirnya, terus karakternya dan keluarganya. Nah, yang kedua yaitu important event. Content stories about important event in the character life, such as education, careers, and achievement. Maksudnya di sini adalah kejadian penting yang pernah dialami seperti bapak yang sudah hasil dia tadi. Nah, di important event banyak sekali kejadian penting yang pernah dialami oleh seseorang. Misalnya tadi itu di important event. Nah, yang ketiga itu adalah reorientation. Reorientation itu adalah menceritakan kembali tentang orientation dan important event. Jadi reorientation itu adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari seseorang tersebut untuk bisa kita jadikan motivasi dan inspirasi. Nah, seperti itu ya. Ini yaitu contoh teks biografi tentang Pak Habibie. Oke. Nah, reorientation itu Pak Habibie itu yang adalah sosok presiden ketiga dari Indonesia. Nah, beliau itu lahir di Sulawesi, benar apa yang dikatakan Mas itu. Oke. Terus lahir di tanggal 25 1936. Nah, ayahnya adalah Abdul Jalil Habibie. Nah, oke Mas Iqbal, tolong diperhatikan ya, ke depan jangan ngobrol sendiri sama yang lain. Nah, ibunya adalah Tuti Marini Puspowardoyo. Nah, itu adalah orientasinya yang ada di dalam paragraf ini. Nah, terus kita lanjut ke important event. Nah, di important event kita tahu bahwa kita bisa menemukan kejadian penting dari Pak Habibie ini. Oke, di atas. Nah, penjelasan di atas yaitu Pak Habibie itu diangkat menjadi wakil presiden Indonesia. Wakil presidennya Pak Soeharto ya. Oke. Terus Pak Habibie ketika Pak Soeharto itu masa jabatannya sudah habis. Nah, sebelumnya Pak Soeharto itu digantikan oleh Pak Habibie menjadi presidennya ketiga. Nah, itu kejadian penting dari Pak Habibie atau important event ya. Terus di reorientation. Reorientation seperti yang saya bilang barusan. Reorientation itu mengandung kesimpulan dari seseorang yaitu Pak Habibie. Nah, Pak Habibie adalah teknokrat yang berkontribusi besar di perkembangan teknologi di Indonesia. Nah, dia juga adalah karakter yang sangat tegas
Lanu. Nah, dia meninggal pada September tanggal 11 2019 di umur 83. Oke, seperti itu materi kita hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang biografi teks? Ada nggak? Mas Ami, Mas Ibnu, Mas Umar? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan tugas untuk kalian dibagi dua ya, dua kelompok. Mas Sukma sama Mas Iqbal, Mas Ibnu dan Mas Habibin. Tugas kalian yaitu mengidentifikasi di dalam teks biografi. Nah, yang di sini ada tertera biografi teks dari Soekarno. Ada 5 soal, kalian suruh kerjakan ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit cukup nggak untuk mengerjakan? Oke, mulai dari sekarang. Oke. Udah apa? Ya, yang mana? Yang itu mana? Yang terakhir. Yang mana? Paragraf apa? Di paragraf ya. Dan di paragraf itu menjelaskan bahwa Soekarno itu adalah karakter yang karismatik, yang menginspirasi, pemimpin yang menginspirasi. Ya, seperti itu. Oke? Oke, gimana sudah jelas? Sudah. Gimana sudah selesai belum anak? Sudah. Oke, mulai dari kelompok pertama, Mas Iqbal dan Mas Umar tolong satu berkas. Yang pertama ya, siapa itu Bapak Soekarno dan di mana dia dilahirkan? Soekarno is the first president of the Republic of Indonesia. Oke, gimana jawaban Mas Umar, benar atau tidak? Benar. Oke, kita terus dulu pada kamu. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Nah, di mana kapan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Iqbal. Oke, bagaimana jawaban dari Mas Iqbal? Benar atau tidak? Benar. Oke, kita dulu. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Kapan Bapak Soekarno itu dipilih menjadi presiden dan berapa lama beliau menjabat? 1945 to 1967. Oke, gimana jawaban dari Mas itu? Benar atau tidak? Benar, Mas Umar. Jangan ngomong sendiri ya. Oke, baca buku dulu. Oke, yang nomor 4. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks di atas? Pak Soekarno itu presiden. Pak Soekarno presiden apa lagi? Pak Soekarno orang yang karismatik, Pak. Orang yang karismatik. Yang dalam dunia. Benar, oke, kasih fokus dulu ya. Oke, sekarang sudah kembali ke tadi penting. Setelah kita mempelajari teks biografi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa Mas Andi? Mengasih struktur apa lagi? Ujian apa lagi? Manfaat. Apa lagi? Kita tahu cara menentukan seorang, Pak. Oke, menceritakan seseorang ya. Nah, tujuan kalian membaca dan menulis teks biografi itu sebenarnya untuk mengasah kemampuan kalian sendiri ya, dan bisa mengetahui ilmu dari seseorang yang kita kenal atau yang kita idolakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak ini ada tugas buat kalian ya, kelompok juga. Nah,
Ini ada PR buat kalian. Silakan, itu PR-nya, instruksinya itu kalian tentukan. Kalian ingin doakan siapa? Terus di rumah kalian membuat teks biografi. Oke? Nah, seperti yang ada di struktur tadi. Itu aja penjelasan dari Bapak di materi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.